Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan bahas ya soal-soal mengenai sistem periodik unsur yang pernah keluar baik di SBMPTN UTBK maupun SIMAK UI dan UM/UGM. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Ion M3 positif mempunyai konfigurasi elektron seperti berikut. Nah, dapat disimpulkan unsur M ada 4 pernyataan dan pertanyaannya adalah manakah pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita lihat aja ya adik-adik, langsung kita kerjain. Ini katanya membentuk ion M3 positif. Ion M3 positif itu kan artinya dia melepas 3 elektron gitu ya. Kalau misalkan bermuatan positif itu artinya dia sudah melepaskan elektron. Nah, ini adalah konfigurasinya setelah dia melepaskan elektron. Jadi kita harus cari dulu bagaimana konfigurasinya sebelum dia melepaskan elektron. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya di struktur atom ya. Jika adik-adik lupa, silahkan dulu tonton struktur atom agar lanjutkan ke video ini. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat dulu ya, kita teliti dari konfigurasi ini. Seharusnya berdasarkan tingkat energi, setelah 3P6 itu ada 4S dulu. Baru lanjut ke 3D ya kan, berdasarkan tingkat energi. Kenapa 4S-nya tidak ada? Karena ini adalah konfigurasi ion ya. Nah, ketika di si ion unsur M ini melakukan pelepasan 3 elektron, yang dilepaskan itu adalah elektron di kulit terluar ya. Dan 4S itu kemungkinan adalah kulit paling luarnya dari konfigurasi unsur M ini. Oke, jadi kita tulis dulu aja, ulang ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Oke, selanjutnya seharusnya setelah 3P6 itu ada 4S dulu. 4S2. Kenapa langsung kita 2? Kenapa enggak 1 dulu, Kak? Gitu ya. Kenapa langsung dipenuhi S-nya? Karena dia tuh melepaskan 3 elektron. Dia tuh kehilangan 3 elektron. Nah, dari sini nih 2. Oke. Satunya lagi dari mana, Kak? Ya tentunya dari ini. Karena kan konfigurasi berikutnya itu adalah 3D ya adik-adik. Subkulit berikutnya adalah 3D. Nah, kan tetapi bukan 3D5, yaitu 3D6. Nah, karena kan dia melepaskan 3 elektron. 2 elektron dari 4S2 dan satu lagi dari 3D6. Makanya jadilah seperti ini ya. Ketika dia mengion, ketika si unsur M ini mengion, ini hilang. Ini 4S2-nya hilang, lalu di sini hilang 1. Nah, jadilah seperti ini, kembali seperti ini. Gitu maksudnya adik-adik. Saya harap adik-adik paham. Sekarang kita hitung nih, ini berapa nih jumlah elektronnya ya. Kita hitung 2 tambah 2 tambah 6, tambah 2 tambah 6, tambah 2 tambah 6. Nah, hasilnya adalah 26. Oke. Ada 26 elektron ya. Nah, dalam kondisi dasar, oke, ini kan sudah kondisi dasar ya, ini konfigurasi dari unsur M-nya. Kalau ini kan konfigurasi ion M-nya ya kan, ion M3 positif lebih tepatnya. Oke, nah adik-adik dapat simpulkan katanya unsur M dalam inti atomnya terdapat 23 proton. Nah, pada keadaan dasar jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Ya, pada keadaan dasar. Kalau ini enggak nih, ini bukan keadaan dasar, ini ion. Jadi jumlah proton tidak sama dengan jumlah elektron. Berarti yang pertama itu salah ya adik-adik. Oke, jika yang pertama salah, yang ketiga sudah pasti salah. Loh, kenapa gitu, Kak? Iya, karena nggak ada pilihannya, hanya satu yang benar, satunya salah, tiganya benar ya. Jadi kalau telitikan di sini nggak ada. Nih satu selalu ada 3 ya, temennya satu itu angka 3 nih di sini nih. Jadi kalau satu salah, 3 salah. Kalau satu benar, 3 juga pasti benar. Jadi kita nggak usah cek itu untuk mempercepat waktu. Oke, selanjutnya yang kedua terletak pada periode 4. Oke, cara mencari periode seperti apa? Sudah dijelaskan di materi bahwa untuk mencari periode itu lihat aja angka terbesar ya di depan. Nih, ini angka-angka di depan ini lihat angka terbesar, yaitu angka 4. Berarti ini ada periode ke-4. Maka 2 benar ya. Oke, selanjutnya yang keempat merupakan unsur golongan logam transisi. Nah, oke, logam transisi itu berarti berakhir di subkulit D.
Ini bener nggak adik-adik berakhir di subkulit D? Bener ya, ini nih 3D6. Oke, jika ditanya, Kak ini golongannya golongan apa yang lebih tepatnya gitu. Oke, dia pastinya karena dia berakhir di D, itu adalah golongan B adik-adik transisi. Nah, cara mencarinya kan tinggal totalkan saja elektron di S dengan di D. 2 tambah 6 berapa? 8. Maka dia adalah golongan 8B. Nah, itu kalau ingin lebih tepatnya. Nah, jadi pernyataan 2 dan 4 benar, maka jawaban yang tepat adalah C. Baik, soal nomor 2. Dari beberapa unsur berikut yang mengandung praktikal, jadi ada 5 unsur ya. Oke, yang unsur pertama itu memiliki 20 elektron dan 20 neutron. Yang kedua itu memiliki 10 elektron dan 12 neutron dan seterusnya. Unsur yang memiliki sifat yang mirip dalam sistem periodik adalah, nah, jika dia memiliki sifat yang mirip adik-adik, artinya dia itu memiliki golongan yang sama, ya kan? Karena unsur-unsur yang memiliki sifat yang mirip itu digolongkan dalam satu golongan yang sama. Bagaimana mencari golongan? Kita lihat nomor atom, ya kan? Nomor atom. Kak, gimana nih soal atom? Ingat adik-adik ya, pada materi struktur atom bahwa nomor atom juga menandakan jumlah protonnya, ya kan? Atau sama juga dengan jumlah elektronnya pada keadaan dasar, artinya tidak membentuk ion. Jadi adik-adik bisa lihat ya untuk menentukan posisi, maksud saya periode dan golongan, adik-adik bisa lihat dari proton dan elektron saja. Oke, sekarang jadi kita lihat ini ya. Nih, elektron ada, di sini elektron ada. Nah, ini kita lihat dari protonnya, ini juga dari protonnya, ini juga dari protonnya. Oke, nah ini bisa, jumlah proton dan elektron ini bisa kita gunakan untuk mencari golongan. Oke, adik-adik ingat ya pada materi yang sudah saya paparkan ya mengenai sistem periodik unsur, bahwa jika jumlah proton atau jumlah elektron atau nomor atom ya sama ya, itu berarti jika ketiga-tiganya elektron, jumlah proton atau nomor atom di bawah 20, adik-adik bisa konfigurasikan berdasarkan kulit biar cepat, oke? Jadi nggak usah pakai 1S kayak 2S gitu, nggak usah. Tapi harus di bawah 20 itu aman. Kalau di atas 20 itu kita harus milih-milih ya. Lebih baik ke subkulit saya anjurkan, oke? Nah, 20 elektron kita konfigurasikan ya. Sebelahnya aja. 2 8 8 2. Nah, gitu ya. Jadi kalau nggak paham konfigurasi kulit gini, silahkan tonton lagi ya. Oke. Selanjutnya itu 10 elektron. Kita lihat di sini 10 elektron itu berarti 2, 8 ya. Ini kalau 10. 15 proton artinya 2, 8, 5. 19 proton berarti 2, 8, 8, 1. 12 proton berarti 2, 8, 2. Oke, jadi saya buat di samping saja sini. Untuk nyawa yang pertama, untuk periode, untuk golongan. Oke, nah jika nomor atom ya di bawah 20 itu pasti golongan A. Jadi ini semua golongan A ya, karena semua kan berada di bawah angka 20 atau sama dengan 20. Oke, kita lihat yang pertama. Gimana sih Kak cara cari periode dan golongan jika konfigurasi seperti ini? Jika periode kita lihat ya jumlah kulitnya. Kulitnya ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4, berarti dia periode keempat. Untuk golongan lihat aja angka terakhir ya. Ini angka 2, berarti dia golongan 2A. Yang kedua, lihat periodenya berapa? 1, 2. Oh, artinya dia periode kedua. Golongan, lihat angka paling belakang angka 8, berarti dia adalah golongan 8A. Oke, jadi kalau mau lebih cepat, lihat aja angka di belakang yang sama ya. Ini angka 2, ini angka 2. Nah, langsung jawabannya adalah 1 dan 5. Gak usah kita tulis seperti itu ya. Agak kelamaan, jadi kita lihat angka di belakang yang sama itu kan hanya 1 dan 5. Artinya, dia itu diletakkan pada golongan yang sama, yaitu golongan 2A. Soal yang ketiga, dari SIMAK UI 2013, kode 134, ada beberapa unsur, dan yang ditanyakan adalah yang terletak pada dalam golongan yang sama dalam sistem periodik adalah, oke, sekarang kita konfigurasikan ya, untuk 4P, nah karena ini di bawah 20, kita gunakan saja seperti ini ya, 2, 2, artinya dia, saya buat seperti ini aja, periode kedua, ya kan, karena jumlah kulitnya ada 1, 2, untuk golongan, saya singkat dengan P dan G aja ya adik-adik.
Untuk golongan kita lihat angka terakhir, angka 2 berarti dia golongan 2A. Selanjutnya 19Q. Konfigurasinya adalah 2881. Oke, untuk periode kita lihat berapa kulitnya? Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Lalu untuk golongan, angka terakhir adalah angka 1 ya adik-adik, atau valensinya, berarti dia golongan 1A. Selanjutnya 13R, kita konfigurasikan lagi, 283 ya adik-adik. Ini periode keberapa nih? Kulitnya ada 3 kan? 1, 2, 3, oh berarti dia periode ketiga. Untuk golongan, kita lihat angka terakhir, angka 3, berarti golongan 3A. Selanjutnya 31S. Kayak gimana nih Kak 31S di atas 20 nih? Jadi kita gunakan aja konfigurasi subkulit ya dengan bantuan argon karena argon paling dekat ya. Argon. Argon ini berapa nomor atomnya? 18 adik-adik. 31 kurang 18, 13 lagi. Oke. Setelah argon berarti 4S 2, selanjutnya 3D 10, 4P 1. Ya, ini konfigurasinya ya. Karena kan sisa 13 lagi, ini totalnya sudah 13, oke. Kita lanjutin. Untuk mencari periode, lihat angka terdepan yang angka di depan yang paling besar. Ini adalah angka 4 yang paling gede ya. Untuk golongan, oke, karena berakhir di subkulit P, berarti di golongan A. Bagaimana mencarinya kalau P? Jumlahkan elektron di P dengan di S ya. 1 tambah 2, 3. 3A. Oke, adik-adik, katanya yang tanya adalah golongan yang sama. Sebenarnya sampai di sini saja ya, golongan 3 sampai di S aja kita sudah langsung bisa jawab. Kenapa? Kita langsung temukan nih golongan yang sama. Ini 3A, ini 3A, berarti R dan S. Jawaban yang tepat adalah D untuk mempersingkat waktu ya. Jadi kalau adik-adik ngerjain kayak gini nggak usah dikerjain semua dulu. Kita kalau dapet tengah-tengah udah hentikan adik-adik mengerjakan soalnya gitu ya. Oke. Soal nomor 4 dari UM-UGM 2015 kode 631. Jika suatu unsur X dapat membentuk ion X2 positif, oke, X2 positif berarti dia ini melepas 2 elektron. Lepas 2 elektron. Amin saya buat ya. Dia mengandung 20 neutron dan 18 elektron, maka pernyataan berikut yang benar tentang unsur X adalah, oke adik-adik, nah, ion dari S2 positif ini, dia kan artinya melepas 2 elektron. Berarti ini jumlah elektronnya sudah berkurang ya. Nah, berarti awalnya sebelum dia membentuk ion X2 positif, jumlah elektronnya berapa? Kita tinggal tambah aja 18 tambah 2, ya 20. Berarti X itu dulu punya 20 elektron sebelum dia mengion. Oke. Nah, 20 ini nomor atom juga ya adik-adik, karena kan pada keadaan dasar, nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi ini kita anggap aja jumlah elektron ini sebagai nomor atom. Konfigurasinya gimana nih? Nah, karena ini kan di bawah atau sama dengan 20, kita gunakan aja dengan cara kulit. 2882. Artinya ini periode keempat. Untuk golongan, dia adalah golongan 2A. Golongan 2A itu disebut juga dengan golongan alkali tanah. Oke, kenapa saya menanyakan seperti ini, membahas yang seperti ini? Kita lihat pilihannya ya. Karena ditanya nih, dia alkali apa gitu, oke? Nah, adik-adik, untuk alkali tanah itu berarti jawaban A, D, dan E. Antara A, D, dan E. Periode keempat berarti, ini periode keempat, ini juga periode keempat. Oke, antara A dengan D ya. Kalau ini kan periode ketiga, berarti udah pasti salah. Yang B salah, yang C salah, yang E juga pasti salah. Oke, selanjutnya, perbedaan antara pilihan A dan D itu apa? Nomor masanya ya, massa atom. Oke, nomor atom atau massa atom ya. Jadi ingat nomor massa itu kan artinya dia adalah total dari jumlah proton ditambah jumlah elektron. Ditambah jumlah neutron maksud saya ya adik-adik. Tambah jumlah neutron, itu nomor massa. Nah, Kak, gimana nih protonnya nggak diketahui? Nah, adik-adik ingat ya, pada keadaan dasar jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Berarti ini 20, ini juga jumlah proton juga ya. Maka sama dengan 20 ditambah neutronnya ada di soal ya, sebesar 20. Berarti totalnya adalah 40. Maka jawaban yang tepat, paling tepat adalah A.
Yang berikutnya soal nomor 5 berasal dari UM-UGM tahun 2016 kode 381. Pernyataan yang benar tentang unsur 29X adalah ada 4 pernyataan. Oke, ini pilihan seperti ini. Jika A itu 1, 2, 3 benar, B 1, 3 benar, C 2, 4 benar, D 4 saja, E semua benar. Oke, nah sekarang kita konfigurasikan dulu ya 29X menggunakan bantuan dari gas mulia yaitu argon. Argon saja sudah 18 ya. Berarti 29 kurang 18 11 lagi. Setelah argon berarti 4S2. 4S2 3D 9. Oke, ingat tadi 3D 9 itu nggak stabil, kita ubah menjadi penuh ya, jadi 3D 10. Maka konfigurasinya menjadi AR 4S1 3D 10. Oke. Maka yang pernyataan 1 benar. Kalau pernyataan 1 benar, 3 pasti benar ya. Oh, benar gak nih Kak? Yuk kita pastiin. Yuk. Periode. Untuk periode, lihat angka terdepan yang paling besar. Angka berapa nih? Angka 4. Berarti benarnya periode keempat. Untuk golongan. Karena dia berakhir di D, artinya dia golongan B. Nah, untuk mencari golongannya, totalkan elektron di D dan di S. 1 tambah 10, 11. Ingat ya, kalau 11 itu berarti dia golongan 1B. Oke, berarti benar ya, sesuai dengan nomor 3. Oke, nomor 2 kita lihat. Memiliki konfigurasi subkulit D setengah penuh. D-nya katanya setengah penuh. Maksud dari setengah penuh itu berarti D5. Nah, ini enggak ya, ini penuh. 3D10 itu penuh. Berarti 2 salah. 2 salah ya, jadi 4 juga nggak usah kita cek, karena kalau misalkan 1 dan 3 benar, 2 salah gitu ya, 4 nggak mungkin benar, karena jawabannya nggak ada yang 1, 3, 4 benar, nggak ada ya di pilihan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, 1 dan 3 benar. Kalau adik-adik mau lihat nih, mau mastiin yang keempat benar nggak sih Kak? Salah. Adik-adik konfigurasikan dulu ini 42Y, lalu cari periode dan golongannya. Benar nggak? Golongannya sama dengan unsur X. Baik, soal yang terakhir. Nah, ini keluar di UTBK ya adik-adik. Ini UTBK tahun 2019. Lebih gampang sih sebenarnya ya untuk UTBK 2019. Yang ditanya adalah pasangan atom yang dalam tabel periode unsur terletak dalam satu golongan adalah. Oke, jadi kalau kita mau cari golongan, ingat ya, fokuskannya ke nomor atom, jangan ke nomor massa ya adik-adik. Nggak usah difokusin. Nomor atomnya aja. Oke, karena ini di bawah 20 atau sama dengan 20, maka kita gunakan aja konfigurasi kulit. Oke, untuk M, konfigurasinya adalah 2 ya. Untuk L, 8L, berarti 26. Untuk Z, 9, berarti 27. Q, 12, berarti 282. Yang terakhir adalah X 20, jika konfigurasikan 2882. Oke, kita lihat nih yang terletak pada satu golongan. Oke, lihat aja ke elektron valensinya. Elektron di kulit paling luarnya. Nah, adik-adik lihat di kulit paling luar. Di sini angka 2, ini juga angka 2, ini angka 2. Berarti M dan Q dan S itu terletak pada satu golongan yang sama. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Nah, itu dia adik-adik soal-soal yang pernah keluar ya tentang sistem periode unsur untuk mencari periode dan golongan. Nah, jadi untuk part berikutnya saya akan bahas soal-soal masih terkait dengan sistem periode unsur, akan tetapi lebih ke sifat periode unsurnya ya, seperti jari-jari atom, energi ionisasi dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan ini. Terima kasih sudah menonton video ini.